Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori asal mula negara. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ratnasari, NPM 2011012111122, kelas Ilmu Negara 1C, Universitas Bung Hatta. Sebelum kita mempelajari tentang teori asal mula negara ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu ilmu negara dan apa itu negara. Ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dalam sendi pokok negara pada umumnya. Negara adalah pengorganisasian masyarakat suatu wilayah tersebut dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Teori asal mula negara ini mencakup dua pandangan. Yang pertama, pandangan pemikiran Barat. Pandangan pemikiran Barat ini mencakup 8 teori. 1. Teori perjanjian masyarakat. 2. Teori ketuhanan. 3. Teori kekuatan. 4. Teori patriarkal. Kelima, teori organis. 6. Teori patrimonial. 7. Teori alamiah. 8. Teori historis. Yang kedua yaitu pandangan pemikiran Islam. Mencakup 5 pemikiran. 1. Ibnu Abi Rabi', 2. Al-Farabi, 3. Al-Mawardi, 4. Imam Ghazali, 5. Ibnu Khaldun. Berdasarkan pandangan pemikiran Barat. 1. Teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat atau teori kontrak sosial menganggap perjanjian sebagai dasar negara dan masyarakat. Teori ini dipandang tertua dan terpenting. Setiap perenungan mengenai negara dan masyarakat mau tidak mau akan menghasilkan paham-paham yang mendasarkan adanya negara dan masyarakat itu pada persetujuan anggota-anggotanya. Persetujuan itu dapat dinyatakan secara tegas atau dianggap telah diberikan secara diam-diam. Teori perjanjian masyarakat ini disusun berdasarkan anggapan bahwa sebelum ada negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan berpindah-pindah. Pada waktu itu, belum ada masyarakat dan peraturan yang mengaturnya sehingga kekacauan mudah terjadi dimanapun dan kapanpun. Tanpa peraturan, kehidupan manusia tidak berbeda dengan cara hidup binatang buas, sebagaimana dilukiskan oleh Thomas Hobbes. Homo homini lupus dan belum omnium contra omnes. Teori perjanjian masyarakat diungkapkannya dalam buku Leviathan. Ketakutan akan kehidupan berciri survival of the fittest. Itulah yang menyadarkan manusia akan kebutuhannya. Negara yang diperintahkan oleh seorang raja yang dapat menghapus rasa takut. Demikianlah akal sehat manusia telah membimbing dambaan suatu kehidupan yang tertib dan tentram. Maka, dibuatlah perjanjian masyarakat atau kontrak sosial, perjanjian antara kelompok manusia yang melahirkan negara. Dengan perjanjian itu sendiri disebut Pactum Unionis. Bersamaan dengan itu terjadi pula perjanjian yang disebut Pactum Subictionis, yaitu perjanjian antar kelompok manusia dengan penguasa yang diangkat dalam Pactum Unios. Isi Pactum Subictionis adalah pernyataan penyerahan hak-hak alami kepada penguasa dan berjanji akan taat kepadanya. Yang kedua, teori ketuhanan. Doktrin ketuhanan ini memperoleh bentuk yang sempurna dalam tulisan-tulisan sarjana-sarjana Eropa di abad pertengahan yang menggunakan teori ini untuk membenarkan kekuasaan raja-raja yang mutlak. Doktrin ketuhanan lahir sebagai resultan-resultan kontroversial dari kekuasaan politik dalam abad pertengahan kaum monark Homad, yaitu mereka yang berpendapat bahwa raja yang berkuasa secara tiranik dapat diturunkan dari mahkotanya, bahkan dapat dibunuh.
menganggap sumber kekuasaan adalah rakyat, sedangkan raja-raja pada waktu itu menganggap sumber kekuasaan mereka diperoleh dari Tuhan. Teori ketuhanan ini dibagi menjadi dua, yaitu 1. Teori ketuhanan yang langsung. 2. Teori ketuhanan tidak langsung. Teori ketuhanan langsung adalah untuk menunjukkan bahwa yang berkuasa dalam negara itu adalah langsung Tuhan. Yang menjadi persoalannya adalah apakah adanya negara itu atas kehendak raja yang sama dengan Tuhan atau atas kehendak dari raja yang bukan Tuhan. Ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin ini dimaksudkan untuk menanamkan kepercayaan pada rakyatnya. Dan kepercayaan yang sama itu akan membuat rakyat bersatu menjadi suatu bangsa yang kuat. Adapun yang dimaksud dengan teori teokrasi yang tidak langsung ialah manakala bukan Tuhan sendiri yang memerintahkan melainkan raja atas nama Tuhan. Raja memerintahkan atas kehendak Tuhan sebagai karunia. Dengan doktrin tersebut, diusahakan agar kekuasaan raja mendapatkan sifatnya yang suci, dalam arti kata ketuhanan. Sehingga pelanggaran terhadap kekuasaan raja merupakan pelanggaran terhadap Tuhan. 3. Teori kekuatan. Teori kekuatan yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara terbentuk dari penaklukan dan pendudukan. Negara merupakan resultante positif dari sengketa dan penaklukan. Dalam teori kekuatan, faktor kekuatanlah yang dianggap sebagai faktor tunggal dan terutama yang menimbulkan negara. Negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan dan yang keluarlah sebagai pemenang adalah pembentuk negara itu. Menurut Hobbes, syarat penting untuk menjadi seorang raja adalah orang yang fisiknya kuat melebihi lainnya, agar dapat mengatasi segala kekacauan yang timbul dalam masyarakat. Sedangkan pendapat Machiavelli bahwa seorang raja harus kuat dan caranya untuk mengatasi segala kekacauan yang dihadapi negara. Ia dapat mempergunakan segala alat yang menguntungkan baginya. Menurut teori kekuatan ekonomi yang dinyatakan oleh Marx, yang menganggap bahwa negara itu merupakan alat kekuasaan bagi segolongan manusia di dalam masyarakat untuk menindas golongan lainnya guna mencapai tujuannya. Marx menganggap ada pertentangan kelas di dalam masyarakat karena adanya perbedaan kekuatan ekonomi lemah. Pertentangan antara dua kelas itu ditujukan untuk merebut kekuasaan negara sebab negara adalah alat kekuasaan. Doktrin kekuatan merupakan hasil analisis antropososiologis dari pertumbuhan suku-suku bangsa di masa lampau, terutama suku-suku bangsa yang masih primitif. 4. Teori patriarkal. Teori patriarkal ini menggambarkan bahwa ayahlah yang berkuasa dalam keluarga itu dan garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Keluarga berkembang biak dan terjadilah beberapa keluarga yang kesemuanya dipimpin oleh ayah atau kepala keluarga induk. Lambat laun, keluarga-keluarga merupakan kesatuan etnis yang besar dan terjadilah suku patriarkal. Yang pertama, kepala-kepala suku merupakan primus inter pares sampai saat dibentuk semacam pemerintahan yang disentralisasi. Suku-suku inilah yang kemudian menjadi persekutuan-persekutuan etnis yang bercorak ragam, dan inilah benih pertama dari negara. Negara adalah perkelompokan beberapa suku. 5. Teori organis. Esensi dari teori organis dapat disimpulkan sebagai berikut. Negara dianggap atau dipersamakan dengan makhluk hidup, manusia atau binatang. Individu yang merupakan komponen-komponen negara dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup. Nicolas da Cusa mengemukakan
bahwa kehidupan kopral dari negara dapat disamakan dengan anatomi makhluk hidup, yakni bahwa pemerintah dapat disamakan sebagai tulang belulang manusia, undang-undang sebagai urat syarat, raja sebagai kepala, dan para individu sebagai daging makhluk hidup dengan kelahirannya, pertumbuhan, perkembangan, dan kematian. 6. Teori patrimonial. Oleh karena raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka semua penduduk di daerahnya itu harus tunduk kepadanya. Contohnya, negara-negara pada abad pertengahan di mana hak memerintahnya dan menguasainya negara pada pertengahan timbul dan dari pemerintahan tanah. Dalam keadaan perang sudah menjadi kebiasaan bahwa raja-raja menerima bantuan dari kaum bangsawan untuk mempertahankan negara dari serangan-serangan musuh dari luar. Jika perang sudah selesai dengan kemenangan si raja, maka sebagai tanda jasa para bangsawan yang ikut membela dan membantunya mendapatkan sebidang tanah sebagai hadiah. Pemberian sebidang tanah kepada para bangsawan, maka berpindah semua pihak atas tanah itu kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan hak untuk memerintah terhadap semua yang ada di atas tanah itu. 7. Teori alamiah. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, negara merupakan ciptaan alam. Kodrat manusia membenarkan adanya negara, karena manusia pertama-tama adalah makhluk politik dan baru kemudian makhluk sosial. Karena kodrat itu, maka manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Negara adalah organisasi yang rasional dan etnis yang memungkinkan manusia mencapai yang baik dan adil. Karena itu, Aristoteles melihat tujuan dan rasion d'etre dari negara adalah dalam memberikan dan mempertahankan hidup yang baik bagi individu yang merupakan komponen-komponen dari negara. 8. Teori historis. Intisari teori historis atau teori evolusionistis atau gradualistik teori ialah bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat tapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Sebagai lembaga sosial yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, maka lembaga-lembaga itu tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan zaman. Yang kedua, berdasarkan pandangan pemikir Islam. 1. Menurut Ibnu Abi Rabi. Menurut Ibnu Abi Rabi, bahwa manusia itu tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alamiahnya sendiri tanpa bantuan yang lain, sehingga mereka saling memerlukan. Hal itu mendorong mereka saling membantu dan berkumpul serta menetap di suatu tempat. Dari proses demikianlah maka tumbuh kota-kota. Yang kedua, menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhan sendiri tanpa bantuan atau bekerja sama dengan pihak lain. Adapun tujuan bermasyarakat itu tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia sebagai sebahagia. Tidak saja material, tetapi juga spiritual. Tidak saja di dunia, tetapi juga di akhirat nanti. Ketiga, Al-Mawardi. Menurut Mawardi, perbedaan bakat, pembawaan, dan kemampuan antara manusialah yang mendorong bagi mereka untuk saling membantu. Kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Dan terdapatnya keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, kecenderungan alami, serta kemampuan. Semua itu didorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, dan akhirnya sepakat untuk mendorong negara. Suatu hal yang sangat menarik dari gagasan ketatanegaraan Mawardi ialah hubungan antara ahlal aqdi wa ahli dan ahlal al-ikhtiar.
dan imam atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela. Satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Al-Mawardi mengemukakan teori kontraknya itu pada abad ke-11, sedangkan di Eropa kontrak sosial baru muncul untuk pertama kalinya pada abad ke-16. Keempat, Imam Ghazali. Imam Ghazali berpendapat bahwa manusia itu makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendiri yang disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia. Hal itu hanya mungkin melalui pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta keluarga. Yang kedua, saling membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak. Sampai manusia demi kesehatan dan keamanan, dia memerlukan tempat tinggal atau rumah yang kokoh dan kuat untuk melindunginya dari udara panas, udara dingin, hujan, dan gangguan orang-orang yang jahat, atau pencuri dan serangan dari luar. Untuk itu, semua diperlukan kerjasama dan saling membantu antar sesama manusia. Antara lain, dengan membangun pagar-pagar tinggi di sekeliling pusat pemerintahan. Dan di sanalah lahir negara karena dorongan kebutuhan bersama. Yang kelima, menurut Ibnu Khaldun, adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keseharusan bagi hidup manusia. Manusia supaya hidup perlu makan dan untuk aman harus dapat membela diri terhadap serangan dari makhluk-makhluk hidup lain. Dua hal tersebut tidak dapat dilakukan seorang diri. Maka diperlukan adanya kerjasama antar sesama manusia. Dan itulah sebabnya mengapa organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keseharusan bagi hidup manusia. Setelah organisasi kemasyarakatan terbentuk dan peradaban merupakan suatu kenyataan di dunia ini, maka masyarakat membutuhkan seseorang yang dengan pengaruhnya dapat bertindak sebagai penengah dan pemisah antara para anggota masyarakat. Kokoh yang mempunyai kekuasaan dan wibawa yang memungkinkannya bertindak sebagai penengah, pemisah, dan sekaligus hakim itu adalah raja atau kepala negara. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyampaian atau kata-kata yang kurang mengenakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.